Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya akan mempresentasikan di materi yang pertama yaitu istilah ikhtilaf. Secara etimologis, kata ikhtilaf berasal dari kata ikhtilafan yang berarti berselisih atau tidak sepaham. Sedangkan secara istilah, para ulama diantaranya Al-Zarkashi mendefinisikan al-tafsir sebagai berikut, yaitu ilmu yang berfungsi untuk mengembalikan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukumnya, serta diperhatikan. Di atas tidaknya dapat memberi pemahaman bahwa ikhtilaf adalah perselisihan yang terjadi di antara para mufassir, yakni seorang yang menjelaskan maksud dari lafaz musykil maupun yang zahir sesuai dengan kemampuan manusia, sehingga dari penafsir ini didapatkan petunjuk dari Al-Quran, hukumnya dan makna yang terkandung di dalamnya. Bentuk-bentuk ikhtilaf al-mufassirin yang pertama itu ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu adalah suatu istilah mengenai beragam pendapat, namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama, di mana salah satu pendapat tidak bisa dikatakan bertentangan dengan yang lainnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan terkait definisi ikhtilaf tanawwu ini dengan membagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu sebuah kondisi di mana memungkinkan penerapan makna-makna yang berbeda ke dalam ayat yang dimaksud, dan ini hanya berlaku bagi makna-makna yang tergolong sahih. Yang kedua, makna-makna yang berbeda itu sebenarnya semakna satu sama lain, namun diungkapkan dengan cara yang berbeda. Ketiga yaitu terkadang makna-makna itu berbeda namun tidak saling menafikan, keduanya memiliki makna yang sahih. Yang kedua itu ikhtilaf taddad. Ikhtilaf taddad merupakan suatu ungkapan tentang pendapat-pendapat yang bertentangan, di mana masing-masing pendapat yang berselisih itu saling berlawanan dengan yang lainnya. Dengan kata lain, pendapat tersebut tidak mungkin diterapkan secara bersamaan. Bila satu pendapat digunakan, maka yang lain harus ditinggalkan. Contohnya yaitu dilihat ketika kaum Mu'tazilah berbeda pendapat dengan Ahlus Sunnah tentang penafsiran Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Pada ayat ini kaum Mu'tazilah tampak menolak ketika ayat tersebut ditafsirkan dengan arti melihat secara nyata. Mereka berdalil dengan memberikan penjelasan bahwa maksud ayat tersebut bermakna sangat dekat namun tidak sampai melihat dengan nyata. Sebab-sebab perbedaan tafsir salaf yang pertama istirah, yaitu lafaz yang mengandung lebih dari satu makna. Yang kedua yaitu dhamir. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa Arab yang mengandung makna dekat atau makna jauh. Yang selanjutnya itu nasakh dan mansukh dan khas qiraat. Tema yang kedua yaitu tafsir pada era modern. Perkembangan ilmu tafsir di era modern ditandai dengan munculnya pendekatan baru yang lebih rasional dan kontekstual. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha di Mesir. Mereka berpendapat bahwa tafsir harus mampu menjawab tentang zaman dan tidak terjebak pada pemahaman tekstual semata. Karakteristik tafsir modern. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Tafsir modern memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat saat ini. Yang kedua yaitu penggunaan metode rasional. Para tafsir modern menggunakan pendekatan logis dan rasional untuk memahami makna ayat. Yang ketiga itu integrasi dengan ilmu pengetahuan. Tafsir modern berupaya memadukan ajaran Al-Quran dengan perkembangan sains dan teknologi. Yang terakhir itu perkembangan universal. Tafsir modern berusaha menekankan nilai-nilai universal Al-Quran yang relevan bagi seluruh umat manusia. Metode tafsir di era modern yaitu yang pertama metode maudu'i atau tematik, yang kedua metode tahlili, dan yang ketiga itu pendekatan kontekstual. Selanjutnya yaitu kajian tafsir klasik. Pada kajian tafsir klasik yang berlangsung antara abad 8 sampai 15 Masehi, tafsir Al-Quran masih
dan tahap embriotik integral. Tafsir pada periode ini disajikan secara praktis tanpa melalui kajian teoritis yang kompleks. Bertanya, tema kajian tafsir klasik muka surat 42. Soalannya, apakah sumber tafsir pada masa tabi'in? Pertanyaan yang pertama yaitu apa sumber dari tafsir di masa tabi'in. Yang pertama itu ayat Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad, yang ketiga yaitu semua informasi yang didengar oleh tabi'in dari Nabi Muhammad dan para sahabat, yang ketiga itu lima dari hadis kitab, dan terakhir itu hasil renungan dari ijtihad dan pemikiran mereka atas Al-Quran bagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Kajian tafsir itu ada berapa orang? Mufasir dari kajian tafsir itu. Pertanyaan yang kedua yaitu ini tokoh mufasir. Ya. Nah, yang pokoknya mendelir dan termudahan. Syekh Fasirino, Syekh Kutub, dan lain-lain. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pemikiran tafsir kontemporer? Pemikiran Islam kontemporer adalah memiliki perspektif hukum Islam terhadap masalah dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.